Langit fajar mulai terang. Tetapi ketegangan di desa Tirtomulyo semakin pekat, seperti angin yang berhenti untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Para penduduk, yang sebelumnya bersorak merayakan kebebasan, kini tanpa diminta mulai menjauh. Mereka perlahan mundur ke tepi lapangan, memberi ruang bagi dua sosok pendekar luar biasa yang berdiri tegak di tengah medan luas. Tantri dan Kiara berdiri dengan aura yang memancar penuh kekuatan. Tubuh Kiara tampak tenang, dikelilingi cahaya biru pekat yang menyelimuti dirinya seperti kabut pagi. Cahaya itu berpendar dengan intensitas yang membuat suasana terasa dingin, seperti permukaan danau yang membeku. Sebaliknya, tubuh Tantri berkilauan dengan warna-warni, seperti pelangi yang membentuk medan energi tak kasat mata di sekelilingnya. Angin mulai berhembus lebih kencang, meniupkan daun-daun dan debu ke udara. Pepohonan di sekitar desa bergoyang, seolah berbisik tentang pertempuran yang akan segera terjadi. Di tengah suasana itu, suara Tantri menggema dengan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Bila kalian datang, maka datanglah. Suaranya bergemuruh, menembus hutan belantara, memantul dari pepohonan, dan menggema hingga ke telinga 11 sosok berjubah hitam yang bergerak mendekat. Dari kejauhan, 11 bayangan hitam akhirnya muncul di ujung pandang. Di depan, sosok guru perguruan rembulan malam memimpin langkah dengan tenang namun penuh wibawa. Jubah hitamnya berkibar diterpa angin. Matanya tajam menatap lurus ke arah lapangan, tempat dua pendekar tengah menanti. 10 muridnya mengikuti di belakang. Langkah mereka ringan tetapi penuh kehati-hatian, seperti serigala yang mengintai mangsanya. Namun, ketegangan yang melingkupi desa Tirtomulyo tidak berhenti sampai di sana. Tantri, yang tetap berdiri tegak di samping Kiara, tiba-tiba mengerutkan keningnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dari arah belakang, muncul lebih dari 100 aura yang bergerak mendekat. Tetapi pergerakan mereka terasa aneh. Langkah-langkah itu melambat, seperti tertahan oleh sesuatu. Di antara mereka, ada 20 sosok yang menunggang kuda. Suara derap kaki kuda semakin jelas terdengar. Siapa mereka? Kiara, tanya Tantri. Suara dan tatapannya penuh kewaspadaan. Namun, Kiara hanya menggelengkan kepala perlahan, menunjukkan bahwa ia juga tidak mengenali mereka. Sementara itu, di belakang 11 pendekar dari perguruan rembulan malam, sekelompok besar lainnya tiba-tiba muncul. Sebanyak 150 sosok, mengenakan pakaian dari perguruan yang berbeda-beda, bergerak maju. Logo pada pakaian mereka menunjukkan keberagaman. Namun satu kesamaan jelas terlihat. Mereka semua datang dengan tujuan yang sama. Bergabung dengan misi perguruan rembulan malam untuk menghadapi Tantri dan Kiara. Tantri akhirnya menarik kesimpulan cepat. Aura yang berada di belakang kita adalah perguruan-perguruan yang sepaham dengan kita. Gumamnya perlahan. Matanya tetap awas. Sedangkan yang ada di belakang mereka adalah perguruan-perguruan yang memusuhi kita. Kiara mengangguk ringan, menyadari bahwa pertempuran ini tidak lagi hanya tentang Tantri dan Kiara melawan perguruan rembulan malam. Ini telah menjadi medan pertempuran besar. Tempat aliansi dan dendam masa lalu akan menentukan jalannya pertempuran. Derap kuda mendekat. Dan akhirnya, 20 penunggang kuda muncul di lapangan. Mereka mengenakan pakaian khas kerajaan dengan logo kerajaan Rangga Mahesa di dada mereka. Pemimpin mereka turun dari kudanya.
Seorang lelaki berusia setengah baya dengan wajah penuh wibawa namun terlihat gelisah. Ia melangkah mendekat, membungkuk hormat di hadapan Tantri. "Pendekar tujuh rupa. Kami dari kerajaan Rangga Mahesa," ucapnya dengan suara yang tegas namun penuh permohonan. "Baginda Raja kami sakit parah. Dan sesepuh kerajaan bermimpi bahwa hanya Anda yang dapat menyembuhkan beliau." Tantri menatap mereka dalam diam. Di tengah situasi tegang ini, kehadiran mereka terasa seperti ujian tambahan di antara banyak cobaan yang harus dihadapinya. Namun, ia tidak sempat menjawab ketika suara guru perguruan rembulan malam tiba-tiba memecah keheningan. "Tantri," seru sang guru dengan suara berat, yang bergema di seluruh lapangan. "Jangan pikir kami akan mundur hanya karena kedatangan beberapa pengikutmu. Jika kau pikir bisa menghadapi kami semua, maka buktikanlah di sini dan sekarang." Ketegangan di lapangan mencapai puncaknya. Di sisi Tantri, lebih dari 100 pendekar dari perguruan sahabat bersiap dalam formasi bertahan. Di sisi lawan, 150 pendekar dari perguruan musuh maju dengan penuh keyakinan. 20 pasukan berkuda dari kerajaan Rangga Mahesa tetap berada di tengah. Tidak berpihak tetapi memohon kepada Tantri untuk membantu raja mereka. Angin bertiup lebih kencang, membuat debu dan dedaunan beterbangan. Tantri menarik napas dalam. Tubuhnya kembali berkilauan dengan cahaya warna-warni. "Kalau ini yang kalian mau," gumam Tantri. Suaranya rendah namun jelas terdengar. "Maka kita akhiri semua ini di sini." Di sampingnya, Kiara menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan tajam. Cahaya biru di tubuhnya semakin pekat, berdenyut seperti detak jantung yang memanggil badai.